Well class, jadi materi kita hari ini adalah tentang introducing others. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, introducing others itu adalah ungkapan yang kita gunakan atau yang kita ucapkan dalam memperkenalkan orang lain. Subjek orang lain di sini adalah dia, yang mana dalam bahasa Inggris dibedakan dia itu untuk laki-laki dan dia untuk perempuan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa saja pronouns yang kita gunakan dan apa saja ungkapan yang kita gunakan untuk memperkenalkan orang lain, silahkan antum perhatikan 3 teks tersebut. Di sini ada 3 teks, yang mana teks yang paling kiri di kolom yang sebelah kiri adalah memperkenalkan diri sendiri. Teks yang di tengah adalah memperkenalkan orang lain untuk perempuan, dan yang di sebelah kanan adalah teks untuk memperkenalkan dia laki-laki. Coba antum perhatikan pada memperkenalkan diri sendiri, kata yang kita gunakan adalah my name is. Pronounsnya di sini adalah my. Kemudian call me, panggil saya. Pronounsnya di sini juga me. Kemudian pronoun satu lagi yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri adalah I. Berbeda dengan untuk dia baik itu dia perempuan maupun laki-laki. Nah, kita lihat untuk yang perempuan, kata yang bercetak tebal adalah this is yang pertama, artinya ini. This is our new friend. Ini adalah teman baru kita. Untuk memperkenalkan namanya, kata my name is kita ubah menjadi her name is. Namanya adalah bukan my lagi. Kalau my itu untuk saya, my name, nama saya. Sementara her name adalah namanya atau nama dia. Kemudian untuk call me, panggil saya, untuk dia perempuan itu kita ganti dengan call her. Call her Rahma, panggil dia Rahma. Dan subjek yang kita gunakan di sini adalah untuk yang perempuan ini, kita menggunakan subjek she, bukan I lagi. She itu untuk dia perempuan. Kemudian ada I like, di memperkenalkan diri sendiri, I like. Kalau subjeknya I, kemudian nanti ada kata like. Nah, sementara untuk she, nanti like-nya itu ditambahkan s, sama dengan he, she likes atau he likes. Begitu aturannya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang memperkenalkan yang laki-laki, sama this is our new friend, ini adalah teman baru kita. Nah, berbeda lagi dengan yang dia perempuan. Kalau dia perempuan itu her, untuk yang laki-laki his. Jadi his name is, namanya adalah Rido. Kemudian call her itu diganti dengan call him. Artinya tetap panggil dia atau artinya tetap itu, tetapi kata yang digunakan adalah him. Call him. Dan subjek yang kita gunakan adalah he. He is. Kemudian seperti yang tadi Ustazah jelaskan, he likes. Untuk lebih jelasnya, coba antum perhatikan pronouns atau kata ganti yang kita gunakan untuk introducing self dan introducing others. Di sini ada subjek. Subjek yang digunakan untuk introducing self itu adalah I. Contohnya saya suka membaca. Bahasa Inggrisnya I like reading. Kemudian untuk yang she itu dia perempuan. She likes reading. Dia suka membaca. Begitu juga dengan he untuk dia laki-laki. He likes reading. Dia suka membaca. Kemudian kita lihat objek. Contohnya tadi untuk yang introducing self itu call me, panggil saya. Call me Rahma, panggil saya Rahma. Nah, untuk dia yang perempuan, panggil dia Rahma. Bahasa Inggrisnya itu call her Rahma, panggil dia Rahma. Kemudian untuk yang laki-laki, call him Rahmat misalnya, panggil dia Rahmat. Nah, kemudian untuk yang possessive adjective itu maksudnya adalah kepemilikan. Contohnya tas saya, bangku saya, meja saya, buku saya. Nah, itu maksudnya kepemilikan.
Nah, untuk memperkenalkan diri, contohnya my name is, nama saya adalah. Nah, itu untuk yang introducing self. Kalau untuk introducing others, untuk perempuan, kita gunakan kata her. Contohnya, her name is Rahma, namanya Rahma. Kemudian untuk yang laki-laki, his name is Rahmat, namanya Rahmat. Oke, kita masuk kepada expressions that can be used, ungkapan yang bisa kita gunakan. Di sini ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan. Yang pertama to show name, yaitu untuk menunjukkan nama. Bisa kita menggunakan kata meet my friend, perkenalkan teman saya. Kemudian this is, ini, atau his name is, atau her name is. Itu menunjukkan nama. Kemudian untuk menunjukkan nama panggilan, kita bisa menggunakan call him atau call her. Kemudian yang bisa kita perkenalkan itu originnya atau asalnya. She is from atau he is from. Contohnya, dia dari Padang. Dia perempuan ini dari Padang. She is from Padang. Begitu juga dengan he is from Medan misalnya. Dia dari Medan. Kemudian masih banyak lagi yang bisa kita perkenalkan. Bisa jadi itu umurnya, kelasnya, seperti yang sudah ada di contoh sebelumnya. Kemudian ada ungkapan glad, nice, atau please. Nah, sambungannya glad to meet you, atau nice to meet you, atau pleased to meet you. Artinya sama, senang bertemu denganmu atau senang berkenalan denganmu. Kemudian ada juga glad to see you, nice to see you, pleased to see you. Artinya juga sama, yaitu senang berkenalan denganmu atau senang bertemu denganmu. Oke, sekarang kita perhatikan dialog yang digunakan. Di sini Hasbi is introducing a new friend to Akmal. Situasinya Hasbi memperkenalkan seorang teman baru kepada Akmal. Coba kita perhatikan. Hai Akmal, how are you? Hai Akmal, apa kabar? Nah, jadi kita nggak langsung memperkenalkan diri, tetapi kita tanya dulu, kita sapa Akmalnya teman kita itu, kemudian baru kita tanyakan kabarnya. Nah, dijawab oleh si Akmal, fine thanks, terima kasih, saya baik. How are you? Kemudian Akmal menanyakan kabar balik. Jadi nggak sebatas teman bertanya kita menjawab, tetapi kita harus bertanya balik kabar orang yang bertanya itu. Kemudian dijawab oleh si Hasbi, very well Akmal, saya sangat baik Akmal. Nah, baru setelah itu diperkenalkan oleh Hasbi, this is our new friend Usman. Ini adalah teman baru kita, Usman. He is from Medan. Dia berasal dari Medan. Jadi Hasbi di sini memperkenalkan namanya dan originnya atau daerah asalnya. Kemudian direspon oleh Akmal, hello Usman, I am Akmal. Halo Usman, saya Akmal. Jadi Akmal itu menyapa Usman, kemudian memperkenalkan dirinya. Nah, setelah itu baru kita ucapkan gratitude yang tadi, nice to meet you, senang bertemu denganmu. Kemudian direspon oleh Usman, nice to meet you too, Akmal, senang juga berkenalan denganmu Akmal. Nah, sekarang kita lihat contoh memperkenalkan orang lain dalam bentuk teks. Hello everyone, this is my new neighbor. Halo semuanya, ini adalah tetangga baru saya. Her name is Habibah Rahmi. Namanya adalah Habibah Rahmi. Call her Rahmi. Panggil dia Rahmi. She is from Padang. Dia berasal dari Padang. She studies at SDIT Kausar Ilmi. Dia belajar di SDIT Kausar Ilmi. She is at grade 6 like us. Dia berada di kelas 6 seperti kita. She likes playing badminton. Dia suka bermain badminton. Her father is a pilot and her mother is a teacher. Ayahnya adalah seorang pilot dan ibunya adalah seorang guru. Jadi, setelah antum memahami kedua perbedaan antara dialog dengan teks,
Nah, sekarang tugas antum adalah exercise 1, based on these situations, make dialogue. Jadi antum di exercise 1 ini diminta untuk membuat dialog sesuai dengan situasi yang ada. Jadi antum akan membuat 2 dialog. Situasi yang pertama, ada 3 orang. Situasinya introduce Damar to Mr. Ahmad. Memperkenalkan Damar kepada Mr. Ahmad, yang mana Mr. Ahmad itu adalah ayahnya si Johan. Kemudian dialog yang kedua juga ada 3 orang. Situasinya itu introduce Karina to Sita, memperkenalkan Karina kepada Sita. Exercise antum yang kedua adalah write a text that introduce your family. You may introduce your father or your mother, your brother or sister. Antum diminta untuk menulis teks yang memperkenalkan keluarga antum sendiri. Boleh antum perkenalkan ayah antum, ibu antum, atau saudara laki-laki antum, dan saudara perempuan antum.